Oke, eh, saya minta izin. Kita biasanya dua arah nih teman-teman. Dua arah nanti pas ada sesi latihan, untuk yang nyaman boleh open cam ya. Kenapa? Karena kita akan belajar sesuatu yang unik. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Muncul nggak teman-teman? Share screen-nya apa muncul? Oke, ada Kak Lydia, Kak Fla muncul, Kak Adinda muncul. Oke, saya izin mulai ya teman-teman. Oke, teman-teman udah dapat flyernya ya. Teman-teman udah dapat flyernya dan hari ini kita akan bahas NLP dan subnya adalah atau bagian terdetailnya adalah bagaimana sih kita mengenal mental block. Siapa yang pernah dengar istilah mental block teman-teman? Boleh direspon mungkin di chat. Ada yang pernah dengar istilah mental block gak? Oke, sambil nunggu-nunggu teman ketik, saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Andre Wijaya dan background pembelajar saya adalah license NLP, baik itu practitioner ataupun master practitioner, tentunya. Terus ada certified therapy, ada IBH, dan sebagainya. Dan saya berlisensi untuk coaching juga, teman-teman. Oke. Nah, untuk bidang keuangan, license saya adalah Certified Financial Planner, dan saya Associate Estate Planning Practitioner. Maksudnya apa? Saya belajar bagaimana cara instrumen-instrumen investasi bekerja, teman-teman. Oke. Oh, Hermanto. Suara saya kecil ya? Tes, tes. Boleh masukannya? Oke, udah gede. Oke, oke. Oh, siap. Thank you, Kak Guntur. Thank you, Kak Fla. Oke, oke. Saya ulangin ya. Perkenalkan, saya Andre Wijaya dan ini background pembelajaran saya. Ada Certified Hypnosis, License Practitioner NLP, dan License Master Practitioner, dan sebagainya. Untuk bagian finansial, saya Certified Financial Planner, dan saya Associate Estate Planning Planner. Nah, oke. Kita mulai ya, teman-teman. Oke. Nah, di kelas ini tujuannya apa sih yang saya harapkan nih buat teman-teman? Yang pertama, bagaimana kita mengenal mental block. Habis itu, bagaimana kita mengenal diri sendiri. Dan habis itu ada yang cukup aneh nih. Kenapa sih kita jadi budak dari suatu objek? Oke. Dan terakhir, kita bisa mengenal nih faktor-faktor apa saja yang menghambat hidup kita. Oke. Nah, sekarang saya izin tanya nih teman-teman. Apa sih mental block? Kita dua arah ya. Buat teman-teman nih, apa sih mental block? Silakan boleh diketik, nggak ada salah, nggak ada benar. Atau teman-teman ada yang pernah dengar apa itu mental block? Silakan. Nah, Linda, Kak Linda, pikiran negatif, Kak Hermanto, mental pejuang yang terkutuk. Kak Hermanto, Mbak, ngeri nih bahasanya. Oke, Kak Jundan belum, Kak Wahyudin, kondisi-kondisi psikologi yang dialami, membuat stres atau galau. Kak Amin belum tahu mental block apa. Kak Arsa, ketidakmampuan untuk menerima. Oke, hambatan psikologi, kondisi trauma. Oke, thank you teman-teman buat partisipasinya. Kak Suryanto, saya cukup tahu. Oke, Kak Suek tidak yakinan. Kak Yanti tidak mau menerima sesuatu yang baru. Oke, kita buka ya. Apa sih itu mental block? Dikutip dari Sage Klinik. Teman-teman boleh lihat di layar. Mental block adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu berpikir jernih, tidak mampu memotivasi dirinya sendiri, dan tidak mampu mengambil keputusan dengan baik. Oke, Kak Tina, penghambat mental karena kesalahan persepsi. Oke, nah Kak Tina benar tuh. Oke, teman-teman sekarang udah tahu ya arti dari mental block apa? Nah, teman-teman kan dibagiin sama Kotoni PDF yang di print ya. Teman-teman jangan diisi dulu nih. Nanti PDF-nya diisi setelah selesai sesi.
Kenapa? Nanti di belakang saya kasih tahu alasannya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mengerti mental block, sekarang penyebab mental block apa sih? Seperti yang tampil di layar ya. Udah pasti stres, tekanan, ketakutan, ekspektasi. Baik dari ekspektasi orang lain ataupun ekspektasi diri sendiri, pesimis, udah pasti, impostor syndrome. Impostor syndrome itu bahasa mudanya minder, merasa diri rendah, dan sebagainya, merasa diri tidak layak, dan sebagainya. Terus trauma udah pasti trauma di masa lalu. Misalkan, orang yang suka dari kecil dipaksa untuk makan sesuatu, misalkan dari kecil dipaksa terus makan sayur, nanti pas dia tumbuh, dia akan trauma, dia akan menghindari sayur-sayuran. Ini cuma contoh, oke? Terus udah pasti pendidikan atau nasihat yang keliru, oke? Nah, berikutnya, jenis-jenis mental block apa aja sih? Udah pasti meragukan diri sendiri atau self-doubt, ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu, fixed mindset, bahasa mudanya adalah pola pikir yang tidak mau menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Terus, comparison, suka membandingkan diri sendiri. Nah, comparison ini lagi terjadi di zaman sekarang. Buat teman-teman yang kerjaannya mungkin suka hobi scroll TikTok, scroll Instagram, scroll sosial media lainnya, pasti kan banyak nih. Ih, kok dia mobilnya mewah ya? Kok cari uangnya gampang ya? Kok nggak kayak aku ya? Nah, sekarang lagi banyak banget kasus, dan kebetulan saya juga terapi beberapa orang, semua permasalahan hidupnya biasanya comparison, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan ini terjadi karena sosial media bergerak sangat cepat dan sangat dinamis. Oke, berikutnya uncertainty. Maksudnya apa? Tidak yakin sama diri sendiri, merasa diri sendiri payah, tidak berguna, dan sebagainya. Salah satu ciri khas uncertainty yang paling gampang dikenalin adalah biasanya kalau kita ngapa-ngapain itu males. Misalkan nih, teman-teman kayak sekarang, misalkan mau coba belajar, ada yang belajarnya sambil nonton dan sebagainya. Nah, itu salah satu ciri-ciri uncertainty. Males, merasa apa yang saya akan dengarkan kayaknya nggak berguna deh. Kayaknya hidup saya akan begini-begini aja. Nah, itu jika teman-teman mengalami itu, ada kemungkinan di point uncertainty. Tidak yakin sama diri sendiri. Oke, berikutnya, ini agak paradoks atau bertentangan nih. No limits. Loh, kok merasa bisa mengerjakan semuanya, kok termasuk mental block? Teman-teman ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Boleh diketik. Kenapa saya merasa bisa mengerjakan semuanya? Itu sama dengan kita lagi mengalami namanya mental block. Silakan diketik. Yes, nice. Kak Nurmalia. Karena enggak percaya sama orang lain. Tidak mudah percaya dengan orang lain adalah salah satu bentuk mental block. Yes, Kak Indira benar. Jadi udah mulai nangkep ya teman-teman. Oke, Kak Fra ngomongnya terlalu to the point. Tapi benar. Merasa yang paling tahu gitu ya. Iya, introvert, introvert hampir benar. Tapi bukan seperti itu. Kak Jundan takut menjadi beban, itu lebih ke self-doubt. Meragukan diri sendiri, lebih yakin dengan hasil kerja. Yes, Kak Linda benar. Kak Wahyudin benar. Kak Hermanto, Durning Korjan Efek termasuk enggak? Ini betul, bisa jadi termasuk di dalam sini Kak Hermanto. Kak Yumi, perfeksionis. Yes, benar. Jadi teman-teman udah nangkep ya. Jika teman-teman mengalami semua yang tertampil di list ini, berarti teman-teman ada gejala mental block. Oke? Nah, yang terakhir saya lupa ngomong. Yang terakhir, tunnel vision. Ini paling bahaya. Terjebak dalam perspektif diri sendiri. Ini paling bahaya. Kenapa? Contoh, ini cuma contoh ya. Mungkin ada teman-teman yang mendalami psikologi di awal. Udah S2, S2 atau bahkan profesor, S3. Tiba-tiba yang ngomong adalah seorang Andre Wijaya yang nggak pernah ikut kelas psikologi formal. Ikutnya informal semua. Langsung, ngapain gue dengerin si Andre? Gue aja udah S2. Dia aja nggak pernah ada pendidikan formal. Nah, itu namanya tunnel vision tuh. Terjebak dalam perspektif diri sendiri, teman-teman. Oh, suaranya kecil. Oh, Kak Yuliana. Suara sekarang jelas? Kayaknya saya mesti pegangin.
Oke, kita lanjut ya. Oke, jenis-jenis mental block sudah clear ya teman-teman. Tertampil di list. Kalau teman-teman merasa ada salah satu yang dirasakan sekarang ada di list, itu tandanya teman-teman bisa jadi lagi mengalami mental block. Oke, kita lanjut ya. Oke nih, pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Kenapa sih mental block perlu diatasin? Silakan. Kenapa sih mental block perlu diatasin? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kenapa mental block perlu diatasin? Mengganggu karir. Yes, Kak Indira benar. Ini Kak Suryanto supaya tidak ada mental block lagi. Ya, tidak bisa berkembang Kak Arsa. Kak Hanida karena mempengaruhi perilaku. Yes, Kak Linda tidak bisa mempengaruhi. Karena bisa mempengaruhi kesehatan. Benar. Bisa menghambat garis batas kemampuan kita. Ini saya curiga nih, Kak Hermanto jawabannya kayak bisnisnya biasa di multi level nih. Karena bahasa-bahasa Kak Hermanto ini khas. Bener gak Kak Hermanto? Kak Lydia supaya bisa open minded. Kak Yendri jalan di tempat. Kak Dian karena penghambat perkembangan. Yes, bisa membuat hidup stres. Kak Wayudin. Kak Feni agar bisa mencapai goal. Yes. Oke, jawabannya benar semua. Kak Kevin, boleh ulang apa jenis-jenis mental block? Oke, saya balik sebentar ya. Muncul gak Kak Kevin di layar? Ini jenis-jenis mental block. Oke, sudah ya, sudah di screenshot. Oh ya, boleh di screenshot ya, karena materi tidak saya bagikan langsung. Oke, jawaban yang paling utama adalah ini. Tadi benar ya teman-teman, agar kita lebih bisa produktif, kita bisa dapat inner peace atau ketenangan, dan yang paling penting sebagai pemecah masalah. Oke, Kak Ciska juga benar tuh, agar bisa mencapai potensi penuh. Ini masuk kategori produktivitas. Oke, oke. Mental block muncul, tadi Kak Tina ada ngomong, mental block muncul karena perspektif. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena dari perspektif lah kita membatasi diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa perspektif itu bisa tercipta? Teman-teman tahu nggak arti kata persepsi, perspektif? Ada yang tahu? Apa itu persepsi dan atau perspektif? Kak Linda nggak tahu. Kak Arsya sudut pandang. Yes, benar. Sudut pandang atau kacamata. Kacamata. Terus ada lagi yang lain? Apa itu perspektif dan persepsi atau persepsi atau asumsi mirip? Ada yang berani jawab selain sudut pandang? Silakan. Paradigma, persepsi, pendapat, perspektif, pandangan. Oke. Cara melihat suatu peristiwa. Oke. Lingkungan, Kak Ciska. Oke. Oke, benar semua ya. Oke. Ini cukup menantang nih teman-teman. Penjelasan berikutnya mungkin teman-teman akan bingung, tapi saya akan coba bawakan semudah dan sesimpel mungkin. Oke. Siap ya? Perspektif atau persepsi terbentuk kuncinya dari panca indera kita. Saya ulangin, perspektif atau persepsi munculnya dari panca indera kita. Oke, panca indera kita ada berapa teman-teman? Panca indera kita ada berapa? Iya, iya benar. Namanya juga panca, pasti 5 ya. Kalau tri 3. Oke, panca indera kita ada 5 plus 1 indera pikiran. Oke, jadi perspektif terbentuk dari 5 panca indera plus 1 pikiran. Plus indera pikiran. Oke, di note ya. Perspektif kita terbentuk dari panca indera plus 1. Oke. Nah, saya akan jelaskan nih. Kita mulai dari indera penglihatan. Teman-teman muncul ya di layar. Apa namanya? Di sini kan ada gambar. Ada mata, ada kesadaran mata, dan ada objek. Maksudnya seperti apa? Ada yang paham nggak kesadaran mata di gambar maksudnya apa? Ada yang paham kesadaran mata di gambar maksudnya apa?
Ada mata, ada kesadaran mata, ada objek. Kan secara umum kita cuma mengenal mata dan objek ya. Nah, ini saya tambahin kesadaran mata. Kesadaran mata untuk berfungsi, apa yang terlihat nyata, mata plus pikiran. Oke, oke, belum ada yang benar nih. Belum. Oke, belum ada yang benar. Saya buka ya. Saya buka nih teman-teman. Eh, saya izin tanya dong. Di depan teman-teman saat ini ada berapa objek? Oke, di depan teman-teman saat ini ada berapa objek? Di depan atau di sekitar teman-teman? Yes, Kak Hermanto benar. Ada banyak objek. Yes, benar. Yang jawab banyak objek itu benar. Nangkep ya? Nah, kesadaran mata artinya adalah di mana mata kita berfokus. Itu kesadaran mata. Dari sekian banyak objek, kesadaran mata artinya adalah di mana mata kita berfokus, di objek yang mana. Teman-teman nangkep? Nah, sekarang saya tanya nih, kalau kondisi sekarang, kesadaran mata teman-teman ada di mana? Karena objek sekitar kan ada banyak. Di gambar, yes. Gambar apel, yes. Apel, yes. Nah, nangkep ya teman-teman? Jadi, kesadaran mata artinya adalah fokus. Kak Wahyudin di gambar yang ada di dalam HP. Ya, ini lebih detail, benar. Jadi, kesadaran mata adalah dari di mana mata kita fokus di objek yang mana. Itu namanya kesadaran mata. Mata, kesadaran mata plus objek, maka akan terjadi yang namanya kontak. Benar ya teman-teman? Dan teman-teman saya buka sesuatu nih. Semua pesulap memakai konsep ini. Saya akan tunjukin satu video ya teman-teman, supaya teman-teman paham. Videonya, videonya muncul nggak? Saya boleh tahu? Videonya muncul. Oke, saya putar ya. Di sini teman-teman akan paham yang namanya kesadaran mata. Sorry, keluar. Sorry, sorry, sorry. Eh, Oke, cukup. Oke, teman-teman, apa yang didapat tentang materi mata, kesadaran mata, plus video yang tadi? Ada yang bisa berkomentar? Silakan. Iya, nggak apa-apa Kak Hendri, nggak ada suara. Saya cuma mau nunjukin kesadaran mata. Jadi kesadaran mata tidak dimunculkan kesadaran suara. Oke, fokus pengertian. Yes, ada objek, terlalu fokus pada satu titik. Yes, perbedaan sudut pandang, terlalu general. Oke, sudut pandang. Yes. Kak siapa nih? YKAD Sopeng. Yes, sudut pandang terhadap objek. Biasanya pesulap akan buat kesadaran mata kita ke sesuatu yang tidak orang lain sadari. Itu tujuan dia untuk melakukan atraksi sulap. Kayak tadi kan kelihatan kan ya, yang sobek kartu, sebenarnya kartunya kan nempel. Tapi seolah-olah dibuat ada sobekan lainnya dan si pesulap bikin si customernya atau si orang yang di depannya fokus ke yang udah sobek. Nangkep ya teman-teman? Kak Lydia, yes, terlalu fokus. Jadi dari kesadaran mata aja kita bisa sadar kita sangat mudah dimanipulasi. Setuju gak teman-teman? Setuju? Dari kesadaran mata nih, baru indera mata, kita aja sudah bisa dimanipulasi. Yes. Nangkep ya teman-teman? Ini baru kesadaran mata. Oke.
Clear ya? Dari mata, ini mata, indera mata kita bekerja, kesadaran mata, kita fokus ke objek yang kita pengen lihat. Habis itu ada objek, sentuhan, kontak. Clear ya? Ini indera penglihatan. Berikutnya, indera pendengaran. Kurang lebih konsepnya mirip dari kesadaran mata, telinga, kesadaran telinga, objek suara. Oke, kalau dalam contoh ini apel. Objek suara bisa berarti nasihat dari orang-orang yang kita hormati. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat deh. Teman-teman jujur, lagi ada berapa sumber suara di posisi teman-teman? Silakan. Lagi ada berapa objek suara di Kak Pipin ada 2, Kak Arsy ada 3, Kak Wahyudin ada 3, Kak Hanida ada 2. Nah, nangkep ya? Sumber suara aja ada di atas 1. Nah, sekarang teman-teman bisa milih nih. Saya mau tahu kesadaran telinga saya di suara yang mana. Misalkan, suara si Andre nggak enak, mute aja. Mute aja, atau saya nggak ngerti penjelasannya, mute aja. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya pernah melakukan hal itu. Saya pernah menjadi pelaku. Jadi saya pernah ambil suatu kelas, kelas saham, dan gurunya adalah langsung jelasin materi-materi advance. Pemula advance tidak ngerti, saya mute. Padahal saya bayar waktu itu. Nangkap ya teman-teman? Jadi telinga, kesadaran telinga adalah fokus di mana kita akan pengen mendengarkan suara yang mana. Oke? Clear ya teman-teman? Lanjut. Mata udah, telinga udah. Kita lanjut. Indra sentuh. Kulit sama kesadaran kulit, kita bisa milih objek sentuh yang mana. Habis itu objek sentuh. Oke. Berikutnya, indra pengecap. Lidah, kesadaran lidah. Teman-teman pernah gak kayak gini? Pernah makan nggak? Misalkan makan makanan yang teman-teman rasa cukup baru, teman-teman coba menerka, dia pakai bumbu apa? Pernah? Misalkan ada nasi goreng nih, nasi goreng merah dari Makassar. Kok dia bisa merah ya? Diicip-icip, oh kayaknya pakai bumbu ini. Nah itu, rasa bumbu yang teman-teman fokuskan, itu namanya kesadaran lidah. Clear ya, teman-teman? Yes, pada pernah. Yang suka kuliner, pasti pernah. Oke. Yang jarang pakai kesadaran lidah biasanya yang omnivora, yang pemakan segalanya. Itu jarang. Kenapa? Karena dianggap semua makanan adalah enak. Apalagi yang penuh micin. Oke. Berikutnya adalah indera penciuman. Hidung, kesadaran hidung atau objek aroma. Oke nih, pertanyaan buat teman-teman. Sekarang di tempat teman-teman, ada berapa objek aroma? Ada yang sadar gak? Di tempat teman-teman saat ini ada berapa objek aroma atau objek bau? Kak Wahyudin ada 1. Kak Nurmalina nggak sadar. Kak Linda 1. Oke. Kak Catherine, NLP kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming. Atau pemrograman bahasa yang dapat mempengaruhi psikologis. Bahasa mudanya, Kak Catherine. Kak Lydia, kopi sama rokok. Wih, perpaduan mantap tuh. Kak Suryanti kok nggak ada objek bau ya? Kak Suryanti udah swab lagi demam nggak? Kalian lagi pilek. Oke? Yang nggak ada objek bau, boleh swab ya. Swab test. Kalau lagi. Oke? Oke. Berikutnya adalah, kita lanjut. Oh, lagi tersumbat. Kirain. Oke. Terakhir. Tadi ada panca indera plus 1 ya. Objek pikiran. Objek pikiran apa? Semua informasi panca indera dikirim ke objek pikiran untuk digabungkan seperti puzzle. Nangkep ya teman-teman, saya ulangin. Objek pikiran adalah, indera pikiran adalah semua objek atau informasi dari panca indera dikirimkan ke objek pikiran untuk di apa ya? Untuk disusun. Ibarat puzzle, misalkan mata kirim apel warna merah, terus bau cium apel misalkan wangi dan sebagainya, lalu dikirim, disusun, disusun. Setelah disusun akan muncul perasaan. Yes, Kak Hermanto visualisasi. Setelah disusun akan muncul perasaan. Perasaan biasanya ada 3. Like, dislike, netral.
suka, tidak suka, atau netral. Nah, yang menarik, kita tidak akan bahas netral. Kenapa kita tidak bahas netral? Karena netral tidak akan menciptakan persepsi. Hanya like dan dislike yang kemudian lanjut untuk menjadi persepsi. Kita akan membentuk persepsi dan perspektif. Teman-teman nangkep ya? Kesadaran pikiran disebut juga proses kognitif atau penyambungan semua rangkaian potongan-potongan puzzle. Oke? Kalau dalam hal ini apel ya, teman-teman. Oke, nih, kesadaran. Tadi saya udah bahas ya. Kesadaran apa sih? Kesadaran itu fokus. Kita mau mengarahkan fokus kita ke yang mana. Nih, kita lanjut. Proses kognitif atau objek pikiran seperti ini nih. Mata melihat warna merah, telinga mendengar suara orang yang dipercaya, kulit menyentuh buah dan tidak lembek misalkan, lidah mencicipi rasa apel yang manis, hidung mencium aroma apel. Dan ini semua di-save atau dirangkai dulu. Dirangkai, muncul perasaan suka atau tidak suka, muncul persepsi, di-save. Nangkap teman-teman? Inilah alasan kenapa teman-teman ketika ketemu orang baru bisa muncul suka dan tidak suka. Kok saya nggak suka ya sama si Andre? Kok orang ini nyebelin ya? Bisa jadi muka saya mirip sama orang yang teman-teman nggak suka, atau sebaliknya. Atau bisa jadi suara dan intonasi saya mirip orang-orang yang pernah menyakiti teman-teman. Jadi itulah alasan saya bisa menjelaskan kenapa kalau kita ketemu orang baru, kita kok bisa sebel, bisa juga suka. Nah, udah mulai kejawab ya teman-teman? Karena begitu banyaknya, yes, Haiton, Kak Su, karena begitu banyaknya objek-objek yang kita proses dari panca indera dan di-save. Kak Hermanto, metakognitif samakah? Saya belum pernah dengar, Kak Hermanto, metakognitif. Kak Yumi, first impression. Yes, benar. Jadi teman-teman kalau misalkan yang pekerjaannya adalah sales, nyamperin orang-orang, seperti kata Kak Yumi, wajib rapi. Kenapa? Karena kalau kita rapi, kita akan dapat kesadaran mata calon customer kita. Kalau kita merasa gak save informasi apapun, gimana? Nggak, nggak mungkin, Kak Catherine. Karena kita hidup dari persepsi. Jadi semua objek yang kita sentuh, itu kita kebentuk dalam persepsi kita. Oh ya, teman-teman, izin apa? Izin izin kasih tahu nih, kasih info. Objek itu nggak cuma benda ya, tapi kejadian juga termasuk objek. Sesimpel kayak mukanya nyebelin. Iya, bener. Saya izin info ya. Objek itu nggak selalu benda. Eh, Keadaan, kejadian itu termasuk objek. Misalkan kita ditipu orang, misalkan ratusan juta, itu termasuk objek tuh. Jadi nggak selalu benda. Nangkep ya teman-teman? Jadi persepsi muncul, saya ulangin, persepsi atau perspektif yang mengakibatkan mental block muncul dari perasaan ketika kita kontak sama objek. Pertanyaan Kak Lydia bagus nih. Saya izin lanjut nih, karena di slide berikutnya akan menjawab pertanyaan Kak Lydia. Oke, oh ini kognitif penjelasannya teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan masih bingung, dari Halodoc, kognitif itu adalah mengacu segala sesuatu yang terkait dengan pemrosesan informasi, persepsi, pemahaman, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi mental lainnya yang melibatkan pikiran dan otak manusia. Oke? Kak Jundan saya kurang tahu. Boleh tanya ketua kelas Kotoni di record atau enggaknya? Oke, nah nih, Kak Lydia jawabannya terpampang di gambar ini nih. Jadi kita punya indera, indera itu ada 5 ya. Panca indera plus 1 indera, pikiran, plus kesadaran indera atau fokus, plus ada objek. Teman-teman kelihatan ya dari gambar ini? Ketika indera dan kesadaran indera kita ketemu objek, akan muncul yang namanya kontak. Setuju ya? Ada kontak objek, indera, kontak. Ketika kontak muncul perasaan. Oke? Muncul perasaan. Jadi perasaan itu bukan objek. Perasaan itu adalah respon dari panca indera kita, hubungan atau kontak dengan objek. Oke? Perasaan ada 3, like or dislike, sama netral, tapi kita tidak akan bahas netral. Kenapa?
Karena kalau netral, tidak akan lanjut ke perspektif. Oke? Kalau netral, tidak akan lanjut ke perspektif. Jadi dari perasaan, misalkan like, saya suka orang itu, like, tiba-tiba langsung muncul ke perspektif. Andai ya dia jadi pacar saya, ini berlaku buat orang-orang yang misalkan lagi heboh boy band atau girl band Korea. Teman-teman yang hobi itu pasti akan rela keluarin uang buat konsernya mereka. Suara saya jelas? Tes tes, suara saya jelas? Sudah jelas? Oke. Oke, thank you Kak Anida. Jadi teman-teman nangkap ya, perspektif hanya muncul dari dua perasaan, suka dan tidak suka. Saya ulangin, ini poin penting nih. Perspektif akan muncul dari perasaan dua doang, suka dan tidak suka. Oke, kita akan memunculkan perspektif atau persepsi dari perasaan itu. Jadi ketika perasaan muncul, misalkan saya nggak suka sama seseorang, tiba-tiba orang itu lagi ketawa-ketawa, saya akan ciptakan persepsi dalam pikiran saya. Itu orang lagi ngomongin saya nih, pasti lagi ngomongin saya. Pernah ketemu nggak kasus mirip kayak gini? Kalau kita ketemu orang dan kita nggak suka sama dia, tanpa sadar, panca indera plus satu indera kita akan bekerja. Kok nih orang ketawa ya? Pasti ngomongin saya. Bisa jadi orang itu kan lagi ketawain yang lain. Bener nggak? Atau misalkan orang itu suka kita. Atau kita sama suka sama orangnya. Kita suka sama orangnya, terus tiba-tiba dia like postingan kita. Postingan IG atau Facebook. Rasanya kayak gimana teman-teman? Kak Wahyudin sih paling merasa. Yes, nangkap ya. Jadi teman-teman nangkap ya. Perspektif atau persepsi muncul dari perasaan. Suka dan tidak suka itu doang. Yes, Kak Indira GR. Nah nih, teman-teman pernah dengar kasus-kasus hipnotis yang uangnya dikuras? Ini nyambung sama penjelasan ini nih. Ada pernah dengar kasus ini? Jadi kalau ketemu orang asing, jangan mau ditepok, jangan mau tatap matanya. Yes. Ini saya kasih tahu ya. Kebetulan saya juga belajar hipnosis. Faktanya adalah kita natap matanya nggak akan ngaruh apa-apa. Kita ditepok juga nggak akan ngaruh apa-apa. Bahkan saya pernah dengar teori, kalau ditepok sama orang asing, kita tepok balik. Itu nggak akan ngaruh apa-apa. Ya itu gendam. Nah ini saya buka nih. Tapi caranya saya nggak akan share di sini. Nanti ada yang pakai lagi. Caranya saya nggak akan share ya. Perspektif itu ada kemungkinan 70% benar dong, Kak Yuliana. Oke, saya bisa jawab ya. Perspektif kita pasti distorsi. Ini nggak ada di materi nih. Saya lupa, masukin atau enggak. Perspektif dan persepsi kita pasti distorsi. Ada yang tahu arti distorsi apa? Oke, Kak Yumi, apa benar hipnotis bisa lewat telepon? Jawabannya bisa. Penyimpangan distorsi. Yes, bahasa itunya penyimpangan. Jawaban Kak Yumi, hipnotis lewat telepon bisa. Kira-kira kalau telepon gimana? Ingat, persepsi kita terbentuk dari apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Persepsi kita terbentuk dari apa? Fokus suara, yes. Yang bikin persepsi terbentuk apa tadi? Bukan. Perasaan, yes, Indra. Indira. Oke? Hipnotis telepon sangat mudah. Tinggal dibilang anak ibu kecelakaan. Anak ibu atau orang tua ibu kecelakaan. Ada perasaan apa ketika kita mendengar orang yang kita sayang kecelakaan? Ketika ada telepon anak atau orang tua, bapak atau ibu, yes, perasaan. Ketika takut muncul perasaan, itu perasaan takut, perasaan like or dislike. Khawatir. Distorsi perubahan bentuk dari aslinya. Yes, benar Kak Reni. Oke. Kosong pikiran, yes. Akan muncul pikiran yang aneh-aneh dari perasaan dislike itu. Apalagi ya, apalagi misalkan anak atau orang tua kita lagi posisi di luar. Lain cerita lagi di kamar, itu gampang. Kalau lagi di luar, itu kita akan panik. Ketika panik, kesadaran pikiran kita bisa diarahkan sama si sumber suara. Sesederhana itu, teman-teman. Saya ulangin, ketika kita perasaan dislike udah muncul, akan muncul perspektif yang aneh-aneh. Semakin persepsi dibuat, biasanya sifat pikiran adalah
Ketika membuat satu persepsi, dia nggak puas. Dia akan menggandakan persepsi itu terus-terusan sehingga perasaan kita makin kuat. Jadi kalau awalnya perasaan dislike, persepsi muncul, perasaan dislike-nya akan makin kuat. Nah, ketika perasaan udah makin kuat, persepsi kita sudah membungkus logika kita, kesadaran pikiran kita bisa diarahkan sama yang punya telepon atau yang lagi telepon. Nah, nangkep ya teman-teman? Berarti porsi pengaruh pikiran terbesar dari telinga dan suara. Telinga itu kalau dari telepon, Kak Hermanto. Yang paling besar itu biasanya mata, telinga, ya mata sama telinga. Paling besar mata sama telinga. Oke, teman-teman kejawab ya. Jadi ini proses kognisinya. Indra, kesadaran indra atau fokus, objek, benturan, kontak, ada perasaan, like dislike, kebentuklah perspektif, habis perspektif kebentuk, muncullah kehendak untuk action. Misalkan anak ibu kecelakaan, orang tua ibu kecelakaan, segera transfer supaya rumah sakit bisa bertindak. Kehendaknya langsung transfer, karena kita nggak ada waktu mikir. Oke, Kak Shirley biasanya lihat sekarang banyak penipuan by message. Yes, bisa. Misalkan Anda dapat hadiah, Anda dapat apa gitu, hadiah dari orang luar negeri dan sebagainya. Oke, cuman saya nggak bisa banyak bahas karena nanti tidak etis ya teman-teman. Oke, nangkep ya. Nah, dari kehendak, habis itu muncullah karakter, sifat, dan kebiasaan. Ini yang paling penting. Karakter, sifat, dan kebiasaan. Karakter, sifat, dan kebiasaan merupakan produk akhir dari perspektif. Saya ulangin, karakter, sifat, dan kebiasaan produk akhir dari persepsi kita. Oke, jadi kalau teman-teman misalkan suka tiduran, misalkan tidurannya lebih lama dibandingkan produktivitasnya, hati-hati tuh. Ada perspektif yang terbentuk yang membuat teman-teman suka tiduran. Atau teman-teman gampang tersinggung. Ada perspektif yang terbentuk yang membuat teman-teman gampang tersinggung. Nangkep ya teman-teman? Jadi karakter, sifat, dan kebiasaan merupakan produk akhir dari perspektif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman pernah gak ngomong atau ketemu orang yang ngomong, ini mah udah sifat gua, lu jangan ngatur-ngatur, suka-suka gua dong. Pernah dengar kata-kata ini? Ini emang gua aslinya kayak gini loh. Ada yang pernah dengar? Atau jangan diri sendiri? Oke, pernah sering. Oke, nangkep ya teman-teman? Katina sering. Oke, Citina. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan kata-kata seperti itu dari teman dekatnya atau dari orang lain, bisa dipastikan dia punya persepsi yang terinstal di pikirannya yang membuat karakter dia seperti itu. Inilah bukti kenapa saya ngomong persepsi pasti distorsi. Saya ulangin, persepsi pasti distorsi. Manusia manapun distorsi. Abang saya kadang heran, kenapa dia bisa ngomong gitu. Oke, nangkep ya teman-teman. Jadi ini boleh di screenshot, ini bagian proses kognitif. Nah, ini ya, teman-teman bisa kelihatan. Kita semua yang di sini, selama masih bisa marah, masih bisa kecewa, dan bisa sedih, pasti makhluk konsep. Oke? Ada gak yang di sini nggak bisa marah, nggak bisa sedih? Tolong kasih tahu saya ya. Saya mau traktir bakmi. Jadi kita semua selama masih bisa marah, masih bisa kecewa, masih bisa sedih, kita adalah makhluk konsep. Kenapa disebut makhluk konsep? Karena berbagai kejadian di masa lalu membentuk perspektif kita puzzle by puzzle. Oke, membentuk perspektif kita puzzle by puzzle. Itu udah pasti. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya pernah terapi seseorang yang sudah ditangani oleh profesor profesor psikiater, kan tuh S2 ya. Dia S3-nya berarti profesor di atas psikiater. Saking nggak bisa dihandle, setiap malam atau hampir 2 hari sekali, beliau pasti ke rumah sakit minta disuntik. Karena obat oral, ada obat minum, obat penerangnya sudah nggak mempan. Nah, nangkep ya teman-teman. Jadi ketika saya breakdown beliau, saya banyak sekali menemukan konsep-konsep yang salah di pikiran beliau.
Oke. Dan tugas saya adalah memisahkan konsep-konsep yang salah dan benar. Yang benar dipertahankan, yang salah diperbaiki. Sekarang beliau sudah lepas dari obat suntik. Oke, jadi baik lagi, selama kita masih bisa marah, masih bisa kecewa, masih bisa sedih, kita adalah makhluk konsep. Karena kita makhluk konsep, bisa jadi kalau kita pasif, konsep kita akan dibuatin sama orang lain. Teman-teman nangkap gak maksud saya? Kalau kita pasif, kita nggak mau menyelidiki, kita akan hidup dalam konsep yang dibuat oleh orang lain. Oke, nangkap ya teman-teman? Oke, nah nih, konsep yang kita ciptakan 100% adalah subjektif. Saya ulangin, konsep yang kita ciptakan 100% udah pasti subjektif. Bohong bisa objektif. Bohong. Makanya kalau ada pejabat yang ngomong, saya akan objektif 100%, bisa dipastikan dia bohong. Nggak mungkin. Nggak ada manusia yang bisa memiliki perspektif 100% objektif. 100% udah pasti subjektif. Pasti akan membela kepentingannya, itu udah pasti. Oke? Nah, yang tadi teman-teman contoh itu baru contoh satu objek apel. Belum objeknya momen-momen yang bikin kita sedih, bikin kita bahagia, dan sebagainya. Oke? Nah, kesadaran pikiran kita punya satu kelemahan, teman-teman. Kelemahan kesadaran pikiran kita adalah gampang lari. Benar gak, teman-teman? Sekarang cek deh, pikiran teman-teman lagi di mana? Kesadaran pikiran artinya fokus ya, fokus pikiran teman-teman lagi di mana? Berarti maksudnya konsep yang dari orang lain itu dipaksa mikir kayak gitu. Kak Katrin boleh agak detail? Saya kurang nangkap maksudnya. Konsep, saya nggak gitu nangkep. Boleh diulangin maksud? Oke, Oke, ada yang fokus di suara saya. Iya, gampang buyar, gampang terdistraksi. Yes, benar Kak Reni. Bahasa mudanya gampang terdistraksi. Semua manusia gampang terdistraksi. Ini yang mengakibatkan kita tidak pernah puas, kita susah bahagia, dan sebagainya. Kenapa? Karena kesadaran pikiran kita selalu lompat-lompat. Kadang di masa lalu, kadang di masa sekarang, kadang di masa depan. Masa lalu kenangan, masa depan hayalan, masa sekarang pun bisa pindah-pindah lagi. Kadang di suara, kadang di gambar, atau teman-teman lagi main game, dan sebagainya. AHD itu perfeksionis ya. Misal orang lain memaksa konsep bahwa semua orang jahat makanya. Yes, benar. Nah, thank you Kak Katrin. Ini nggak ada di materi. Saya buka suatu rahasia ya teman-teman. Yes, Kak Flah kayak monyet. Benar. Ini saya izin terima kasih sama Kak Katrin. Dalam dunia sosialisasi, saya ulangin, dalam dunia sosialisasi, sesama manusia biasanya akan maksain konsep dia ke orang lain. Ini udah hukum alam. Saya ulangin, dalam dunia sosialisasi, seorang manusia biasanya akan maksain konsepnya ke orang lain. Suka atau tidak suka itu benar. Yang jadi masalah adalah kadang yang punya power yang menang. Contoh, kalau orang yang status sosialnya lebih tinggi, dia akan lebih mudah memaksakan konsep dia ke orang lain. Contoh, teman-teman pernah dengar meme Jack Ma aja kentut, nasihatnya bijaksana. Kita belum sukses, nasihatnya dianggap angin lalu. Pernah dengar gak? Yes, sosok prioritas. Kaliana manipulator bisa, ya termasuk manipulator. Manipulator itu ada tekniknya juga. Kak Reni brainwash atau doktrinisasi, yes benar. Tapi tanpa sadar kita pun maksain konsep kita loh teman-teman. Ada yang mau mengaku, nggak usah jauh-jauh. Misalkan ada bakmi yang kita rasa enak, kita ajak teman kita, dia bilang nggak enak, biasanya kita akan paksain. Ini enak tahu, dagingnya berasa daging banget. Oke, terima kasih atas pengakuannya teman-teman. Yes, Kak Dian ngotot. Yes, yes, benar. Oh, Kak Yuliana pertanyaannya menarik nih. Kalau selalu menolak brainwash orang berkuasa termasuk mental block juga gak? Jawabannya adalah tergantung kita. Misalkan kalau nasihat atau brainwash-nya dia bagus dan kita tolak, itu termasuk mental block. Tapi kalau misalkan jelek, kita tolak itu nggak kita nggak salah, kita juga nggak mental block.
Karena kan itu tidak membawa perkembangan batin kita atau pikiran kita. Nah, tuh jawaban Kak Hermanto sudah mewakili. Thank you. Oke, nangkep ya. Dan karena konsep inilah, suka atau tidak suka, kita jadi budak dari sebuah objek. Nangkep ya, teman-teman? Suka atau tidak suka, kita jadi budak dari sebuah objek. Contoh, teman-teman sekarang bayangin deh, benda apa yang di rumah teman-teman dan teman-teman suka banget. Misalkan Gucci atau mangkok atau apapun, boleh bayangin. Atau siapapun itu. Oke, Kak Jundan HP. Oke, teman-teman, Kak Jundan bayangin HP ya. Tiba-tiba HP-nya dirusak sama teman dekat kita. Dibanting di depan muka kita. Apa perasaan kita? Kasih Swandi cincin berlian. Wah, ada banyak nih kayaknya nih. Oke, Kak Jundan. Kebayangin teman-teman HP-nya dibanting, HP kita dibanting sama teman baik kita di depan kita. Kalau dipilih baru kesel, kesel marah. Jadi budak kucing. Kucing oren. Emosi. Yes. Pertanyaannya, ketika kita lagi emosi, teman kita yang lainnya nasehatin kita. Pertanyaannya, nasihat teman itu tentang HP kita, udahlah itu cuma HP bisa beli lagi, bisa meredamkan emosi kita atau tidak? Tidak bisa. Disuruh sabar. Nambah emosi, tambah marah, tambah kesel. Yes. Nangkep ya teman-teman. Sekarang posisinya dibalik nih. Teman baik kita HP-nya rusak. Nangis-nangis ke kita. Apa yang akan kita lakukan? Teman kita lagi nangis-nangis cerita ke kita nih. HP gue rusak. Apa respon teman-teman? Jujur ya, jujur. Oke, oke kakak ini dengerin dulu biar nggak sedih, guys. Sabar ya. Nangkap ya teman-teman. Contoh saya, kita sangat sulit dinasehati, tapi sangat mudah untuk menasehati. Benar? Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena objek yang bersentuhan sama kita sifatnya netral kalau itu masalah orang lain, betul? Tapi tidak dengan masalah diri sendiri. Masuk akal? Makanya lebih banyak motivator dibandingkan pendengar. Setuju gak? Di posisi misalkan kan mic ada di saya nih. Saya bisa di posisi nasihatin teman-teman semua. Yes, Kak Hendra fokusnya beda. Nah, nangkep ya teman-teman? Udah mulai dapet ya benang merahnya? Yes, lebih peduli sama perasaan sendiri daripada orang lain. Itu benar banget. Jadi nangkep ya? Ketika objek itu tidak menimbulkan perasaan apa-apa buat kita, mulut kita akan mudah untuk nasihatin orang. Udahlah sabar, duit masih bisa dicari, tapi perasaan itu bisa bikin kita menderita. Ya iyalah, objeknya tidak berpengaruh apa-apa sama kita. Nangkep ya? Mohon maaf saya lift. Yes, nggak apa-apa. Nangkep ya teman-teman? Apa yang kau pahami itulah dirimu. Yes, Kak Widin bisa jadi. Nangkep ya? Nah, ini nih paling penting nih. Jadi untuk sesi kedua, ini poin penting. Oke? Karena perspektif terbentuk, karakter, sifat, dan kebiasaan kita terbentuk. Yang sadly atau sedihnya adalah semua karakter kita bisa dibagi menjadi dua, berdaya dan tidak berdaya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita kena masalah, kalau perspektif kita salah, kita akan jadi tidak berdaya. Contoh, berapa banyak orang yang diputusin cinta bunuh diri? Teman-teman pernah dengar berita diputusin cinta bunuh diri? Atau anak tidak dibeliin motor, rumah orang tua dibakar? Yes, nah itu maksudnya. Jadi perspektif akibat dari kontak dengan objek kita dan kita tidak bisa menghandle itu, makanya sifat karakter kita akan menjadi tidak berdaya. Ketika tidak berdaya, biasanya responnya adalah menghancurkan objek itu, mencoba menghancurkan objek itu. Yes, yang bunuh diri karena keuangan ada, yang bunuh diri investasinya minus banyak, karena dia investasinya pakai hutang. Oke, tuh benar, kasus Fat Cat ada. Nah, nangkep ya teman-teman. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena perspektif yang terbentuk di diri kita membuat kita tidak berdaya. Satu-satunya pilihan tidak berdaya cuma dua.
menghancurkan objek atau menghancurkan diri sendiri. Itu doang kok. Menghancurkan subjek atau objek. Itu doang. Objek. Subjeknya adalah diri sendiri. Nangkep ya teman-teman? Jadi betapa ngerinya jika kita memiliki perspektif yang membuat kita tidak berdaya. Karena kalau nggak menghancurkan objeknya, akan menghancurkan subjeknya atau diri sendiri. Oke, nangkep ya teman-teman? Nah, ini detailnya nih. Apa ini maksud berdaya dan tidak berdaya? Oke, segala penduk kehendak kita ciptaan dari perasaan yang menghasilkan perspektif. Maka hal ini sangat mempengaruhi respon kita dalam menghadapi semua masalah apapun atau objek. Jika perspektif salah, responnya akan membuat kita tidak berdaya dan ujungnya akan menghancurkan diri sendiri, teman-teman. Oke, ini ada satu case. Teman-teman bayangkan lagi kerja di perusahaan bonafit, ada teman-teman merasa kasihan, teman-teman masukin ke perusahaan di mana teman-teman bekerja, tiba-tiba dia tampil dan malah teman-teman tersingkir. Tersingkir, habis itu dia cuma saya terima kasih, habis itu tidak ada kontak apa-apa lagi sama kita. Kalau teman-teman di posisi ini apa apa perasaannya? Bayangkan kita sedang bekerja di perusahaan bonafit, terus kita ada teman kenalan, nggak gitu deket, yes, minder, kesel, iri. Nah, nangkap ya teman-teman? Ketika ini terjadi, biasanya perspektif kita adalah tidak berdaya. Oke, kesel, jengkel, yes. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya ada terapi, ini kasus nyata, saya ada terapi orang, teman-teman nggak gitu deket, dia masukin salah satu orang ke perusahaannya, terus seiring berjalannya waktu, karena di perusahaan itu ada suaminya juga, orang yang dimasukin ini kayak sepertinya suka sama suaminya, habis itu diperhatiin, suaminya meleleh dong. Tiba-tiba sekarang suaminya malah deket ke dia, dan suaminya lebih milih dia. Bayangkan teman-teman, pelakornya, orang yang teman-teman anggap teman dan masukin, habis masuk, suaminya kerebut. Ini cerita nyata, karena saya pernah terapi. Bayangkan teman-teman. Dan sayangnya dia minta tolong terapinya pas udah terlambat. Jadi saya nggak bisa bantu banyak. Dan saat ini suaminya sudah menikah lagi. Saya nggak tahu udah menikah atau belum, tapi sudah posting bareng-bareng sama pelakornya. Oke, pakai makan tanaman. Orang yang paling jahat adalah orang terdekat. Nah, nangkep ya teman-teman. Jadi hati-hati sama perspektif kita. Kalau perspektif kita salah, hasilnya akan bikin kita tidak berdaya. Oke, Fla, terapi. Terapinya sudah terlambat karena suaminya sudah ada keputusan. Kita nggak akan bisa terapi ke seseorang yang sudah ada keputusan. Hampir nggak bisa. Oke, Oke, sekarang saya izin latihan. Teman-teman yang nggak keberatan boleh nyalain video. Kalau nggak keberatan, silakan. Kawan terdekatmu adalah mautmu. Oke, thank you Kak Wayudin, Kak Jundan. Oke, yang nggak keberatan, silakan. Saya izin tanya nih, yang nyalain video, siap ya latihan ya? Ayo. Oke, saya izin latihan ya. Siap. Kelihatan nggak gambar apa? Oke, 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 oke. Menemukan perbedaan dari slide per slide, boleh di-share? Apa perbedaannya? Dari gambar terkecil sampai gambar terbesar. Detail, oke. Ada yang lain? Lebih kalian lebih detail, lebih jijik. Makin lama makin detail, tambah besar tambah jijik ukuran. Yes. Teman-teman nyadar gak? Ketika kita lagi ada di kondisi objek pikiran, tanpa sadar, kesadaran pikiran kita, teman-teman perhatiin deh, kalau kita takut, kalau kita cek di kesadaran pikiran, kita merem, biasanya objek yang bikin kita takut bentuknya besar. Ada yang nyadar gak? Ada yang nyadar gak? Misalkan kita takut sesuatu nih, tapi nggak lagi ada apa-apa. Kita merem, kita renungin, objek yang kita takutin, bentuknya besar di pikiran. Yes, yes. Inilah salah satu contoh kerja
kesadaran pikiran. Di mana poin yang kita pengen taruh, disitulah kita akan membentuk persepsi yang akan buat kita berdaya ataupun tidak berdaya. Itu kuncinya. Jadi nangkep ya teman-teman. Jadi hati-hati sama fokus atau kesadaran pikiran teman-teman. Kalau teman-teman fokus ke sesuatu yang menyakiti teman-teman, saya berani pastikan persepsi teman-teman tidak akan baik. Ketika tidak baik, biasanya itu akan bentuk ke karakter teman-teman. Orang-orang yang tidak mudah percaya sama orang lain adalah orang-orang yang sering disakiti dan kemudian punya persepsi yang jelek. Masuk akal? Orang-orang yang minderan itu karena kesadaran pikirannya dia taruh di orang yang lebih tinggi daripada dia. Saya buka ya. Kenapa manusia bisa minder? Karena dia membandingkan diri dia dengan orang yang lebih. Tapi kalau teman-teman pakai persepsi, semua ciptaan Tuhan adalah sama. Sama-sama makan nasi, eh, jalannya sama-sama nginjek tanah, terus apalagi tuh, sama-sama masih bisa tidur dan sebagainya. Rasa minder teman-teman akan turun. Jadi nangkap ya teman-teman. Setuju gak kalau saya bilang, buat teman-teman yang minder, artinya teman-teman tidak percaya Tuhan. Saya lagi lempar suatu perspektif baru nih. Buat teman-teman yang merasa dirinya rendah, teman-teman tidak percaya Tuhan. Ada yang tahu gak kenapa? Buat teman-teman yang merasa minder, teman-teman tidak percaya Tuhan. Ada yang tahu gak kenapa? Silakan boleh diketik. Karena tidak yakin, mesti berhati-hati. Yes, yes, yes Kak Juanda. Karena kita semua ciptaan Tuhan. Ah, Kak Liana nih, orang minder jelek-jelekin orang lain. Jelek-jelekin orang lain artinya pikiran dia lagi menderita Kak Liana. Kak Liana, orang yang suka jelek-jelekin orang lain artinya dia lagi menderita. Dan karena dia menderita, dia pengen ngajak orang lain ikut menderita kayak dia dengan cara jelek-jelekin. Ini saya pernah terapi orang seperti ini. Jadi saya bisa jawab makanya. Ya, Tuhan pilih kasih. Tuhan menciptakan kita sudah sempurna. Kak Henry bagus di hadapan Tuhan kita semua sama. Setuju ya teman-teman? Oke, nah Kak Sue justru Tuhan mau merendahkan kita. Nah saya nggak tahu, saya nggak berani komen. Takutnya perspektif dari agama, takutnya salah. Oke, jadi teman-teman nangkep ya. Hati-hati sama kesadaran pikiran kita. Kita taruh pikiran kita di mana, itu menentukan perasaan yang akan muncul. Contoh, contoh ya teman-teman kita kita praktek sebentar ya. Oh 2 menit lagi. Oke, teman-teman sekarang bayangin ada orang yang teman-teman sebel di depan teman-teman. Jaraknya 1 meter doang. Boleh? Boleh sambil merep. Bayangin orang yang teman-teman sebel jaraknya 1 meter. Apa perasaan teman-teman? Bayangkan orang itu bisa wanita, bisa pria, dan dia ada di depan kita 1 meter. Sedih, marah. Yes. Oke, sekarang ingin robek mulutnya sadis sih. Mau apa itu orang was-was menghindar. Yes. Lihat, ini bukti kita merupakan budak dari objek. Suka atau nggak suka, itulah fakta. Benar ya teman-teman? Kita budak dari sebuah objek. Padahal yang menentukan kebahagiaan kita siapa? Teman-teman, saya yakin suka dengar. Yang menentukan kebahagiaan diri sendiri? Yes. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika ada sebuah objek yang kita tidak sukai, batin kita langsung tidak enak? Setuju gak? Makanya kita jadi budak dari sebuah objek. Dan itu agak ironis. Lengkap ya teman-teman? Jadi hati-hatilah dengan pikiran sendiri. Oke, berikutnya gambar apa yang muncul? Udang. Yang lain? Setuju ya nih udang? Lobster. Ya, lobster. Oke, saya kasih info ya teman-teman. Udang merupakan kecoa laut. Udang merupakan kecoa laut. Siapa yang berani makan kecoa? Saya boleh tahu? Siapa yang suka udang? Siapa yang suka udang atau lobster? Lobster mahal.
Ada yang suka udang atau lobster? Saya. Oke, udang merupakan kecoa laut. Oke, sekarang teman-teman bayangin, teman-teman jijik sama kecoa darat, tapi teman-teman suka sama kecoa laut. Kan lain. Kecoa hewan paling bersih di dunia. Iya, bentuknya beda. Orang Cina, cuy. Oke, nangkep ya. Responnya beda-beda ya, teman-teman. Oke, nangkep ya, teman-teman. Jadi betapa mudahnya pikiran kita dipermainkan hanya dari asumsi-asumsi yang kita buat sendiri. Oke, dari saya sekian. Nanti di next berikutnya teman-teman akan belajar apa itu NLP dan sebagainya. Oh ya, eh, kan ada kertas printan ya. Teman-teman isi ya. Nanti tolong kirim di WA saya. Kenapa? Karena buat saya review, teman-teman. Oke, kirimnya pribadi aja karena itu ada pertanyaan yang pribadi. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Atau Kotoni lagi ada di tempat gak? Oke, teman-teman yang mau add Instagram saya silakan ya. Atau mau tanya-tanya dan konfirmasi ya. Misalkan saya dari sini dan sebagainya. Ah, sorry. Gimana, sorry? Nggak ngerasa udah 1 jam. Kak Tony ada di tempat, sorry. Nggak ada di tempat ya? Oke. Ada sesi tanya jawab, 2 pertanyaan aja ya. Silakan. Ada yang mau tanya jawab? Bagian ini penting karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kalau bagian ini kita nggak paham, sesi berikutnya akan membingungkan. Nggak ada pertanyaan? Atau yang pengen pertanyaan Japri karena privacy, boleh langsung ke Instagram ya. Oh ini WA saya izin ketik ya. Buat yang mau add silakan. NLP apakah proses membuat Yes, benar Kak Hermanto, bisa. Ada toolsnya itu. Saya stop scan. Oh ini sudah ya. Oke. Mau tanya berarti kita lebih harus hati-hati di sesi digital ini karena ada pengondisi. Ya, Kak Katrin benar. Hati-hati ya, karena kita zaman sosial medianya cepat banget. Perspektif kita terbentuk dari sosial media. Eh, Orang yang suka waktu-waktu sehari-harinya habis di sosial media, biasanya nggak bahagia. Saya berani jamin itu. Orang yang setiap hari di sosial media dan aktif, sering scroll TikTok dan Instagram, dia tidak akan bahagia. Kalau berarti untuk netral, Aichan. Oh, oke. Saya izin jawab yang Aichan punya ya. Tadi masih ingat gak teman-teman, kelemahan pikiran kita apa? Kelemahan kesadaran pikiran kita apa? Ada yang masih ingat gak? Kak Fla, Instagram saya ini muncul di layar gak ya? Instagram saya ini. Teman-teman masih ingat gak? Kelemahan kesadaran pikiran kita apa? Gak fokus. Yes. Kelemahan kesadaran pikiran kita adalah sering loncat objek. Sering loncat nempel objek. Oke. Cara melatihnya adalah kita mesti latihan fokus ke satu objek selama rentang waktu yang panjang. Tanpa terputus. Susah, susah. Tapi itu mesti dilatih. Caranya gimana? Kira-kira nih pertanyaan teman-teman. Objek apa yang buat cocok untuk latihan dan rentangnya panjang? Ada yang tahu gak? Objek apa? Ada yang tahu? Objek apa yang kita bisa buat latihan fokus dan rentangnya panjang? Yes, nafas. Nangkep ya teman-teman? Oke. Kak Hermanto meditasi. Meditasi lebih ke arah spiritual. Dan karena kita konteksnya adalah bukan spiritual, kita akan pakai istilah fokus. Nangkep ya teman-teman? Kelemahan kesadaran pikiran adalah dia tidak mudah menempel objek. Supaya mengatasi masalah itu, kita mesti latihan nempelin objek di pikiran kita. Objek yang gampang untuk latihan dan tidak ada rentang putus adalah nafas. Teman-teman ada gak yang nafasnya nggak lancar, berhenti 1 detik atau 2 detik? Ada gak yang tanpa sadar? Kak Yuliana maksudnya gimana? Fokus nafas, maksudnya adalah kesadaran kesadaran mata kita, kesadaran pikiran kita kita taruh di titik nafas. Artinya adalah mata kita akan lebih efektif kalau ditutup. Kenapa? Karena dengan objek apa mata ditutup artinya kesadaran matanya tertutup. Yes, nangkep ya teman-teman.
Kak Yuliana nangkep. Jadi kita mesti fokus ke nafas tanpa terputus. Itu ngelatih fokus kita. Kak Lina, WA saya ulangin ya nih WA saya. Kayak nih, kata nafas kalau lagi nonton horor. Saya izin baca dulu ya. Banyak yang... Kak Hendri, ya, ini belum termasuk NLP. Kita mesti tahu konsepnya dulu, baru kita masuk ke tools atau alatnya, yaitu alatnya adalah NLP. Cepat bosan, ya benar, itu sifat dasar manusia. Enggak, beda. Latih fokus sama latih nafas beda. Latih fokus kan nafas kita sehari-hari. Ada gak teman-teman yang sekarang posisinya nggak nafas? Eh, Sepakat ya, kita semua di sini lagi posisi nafas, benar? Atau ada yang lagi nggak nafas? Buah gorengan. IG. IG-nya Kak Dia, IG saya, ah, saya share lagi. Ini ya IG saya. Oke, clear ya. Oke, clear ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Jadi teman-teman, sebenarnya ada banyak, tapi ini fokusnya untuk diri sendiri. Ada sesi untuk fokus untuk mempengaruhi orang lain tuh bisa, tapi itu fokus yang terpisah teman-teman. Oke, clear? Eh, Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya izin tutup ya. Jadi hari ini bahas tentang mental block. Iya, bagaimana mental block? Semua dari panca indera, kasa. Oke, terima kasih semuanya. Siapa? Sorry. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Thank you, Andre. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Thank you, Coach Andre. Thank you. Terima kasih, Coach Andre. Semoga bermanfaat ya. Ya, Coach. Bermanfaat Thank you, banget. Oke. Thank you, Kak Tony. Thank you, Andre ya. Sorry, saya baru bergabung. Selamat malam semua ya.